Halo, perkenalkan nama saya Iren dan saya salah satu anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan Nino, Axel, dan juga Dani. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang defense mechanism dan juga emotional intelligence. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan adalah strategi psikologis yang secara tidak sadar digunakan untuk melindungi seseorang dari anxiety atau disebut dengan kecemasan. Adapun anxiety tersebut timbul dari pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima. Halo, saya Iren dan saya akan menjelaskan salah satu defense mechanism yang dimiliki oleh manusia, yaitu represi. Represi adalah kejadian di mana seseorang mengalami peristiwa, kejadian, atau perasaan yang tidak mengenakan untuk dia, dan dia berusaha untuk melupakan hal itu. Dan dia berharap bahwa suatu saat nanti dia sudah tidak merasakan perasaan itu lagi. Stres. Ini apa sih contohnya dah? Ya udahlah, udah gak mau lagi kerjain nih, udah amat. Main aja ada tugas. Halo semuanya, pada hari ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari reaction information. Reaction information adalah seorang akan membentuk sebuah reaksi pada saat sedang menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi, sekaligus memperlihatkan mimik yang berbeda dengan ekspresi sebenarnya. Bu, itu tugas saya, Bu. Makasih Axel. Terima kasih, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu komponen dari emotional intelligence, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam memahami kesadaran pikiran, perasaan, dan evaluasi diri, sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang terjadi pada dirinya dan orang lain. Individu dengan self-awareness yang baik bisa membaca situasi sosial, memahami orang lain, dan mengerti harapan orang lain terhadap dirinya sehingga dapat merefleksikan diri, mengamati, dan menggali pengalaman, termasuk mengendalikan emosi. Masih banyak deadline yang belum dikejar. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dani Wardana. Saya akan menjelaskan sebuah defense mechanism, yaitu yang paling umum. Pertama adalah penyangkalan, atau bisa disebut juga dalam bahasa Inggris denial. Jadi denial ini terhadap realita atau fakta yang ada. Dengan cara ini, seseorang menutup sebuah akses terhadap situasi tertentu sehingga tak akan ada dampak secara emosional. Jadi sederhananya, seseorang memilih untuk menghindari situasi yang menyakitkan. Sebagai contoh, misalnya saya suka merokok dan teman saya mengingatkan saya untuk tidak merokok karena mematikan. Tapi saya mengadakan alasan seperti orang lain tidak mati merokok dan saya tidak akan mati juga. Tapi faktanya rokok itu mematikan. Bro, apa kabar bro? Baik bro, itu rokok mulu, janganlah mematikan. Karena siapa mematikan? Tuhan gue masih hidup semua, santai bro. Udahlah, udah. Defense mechanism yang kedua yang saya akan jelaskan adalah defense mechanism sublimasi. Dan jika ada defense mechanism yang dianggap strategi positif, sublimasi adalah salah satunya. Orang yang menerapkan mekanisme ini memilih melampiaskan emosi atau sebuah perasaan yang pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Seperti contohnya, seorang atasan yang marah terhadap perilaku bawahnya akan memilih melampiaskan emosinya dengan berolahraga. Selain itu, ada juga yang memilih sublimasi ke aktivitas lain yang berhubungan dengan musik atau sebuah kesenian, tetapi terbanyak orang melakukan sebuah berolahraga. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan teori defense mechanism, yaitu pelampiasan atau displacement.
ada kalanya seorang melakukan defense mechanism berupa pelampiasan atau displacement kepada orang yang dirasa tidak mengancam. Dengan demikian, reaksi tetap bisa tersampaikan namun tidak ada konsekuensi yang mengikutinya. Contoh mudahnya adalah seseorang yang mengalami masalah di kantor namun justru melampiaskannya pada pasangan atau anak ketika sudah berada di rumah. Padahal pasangan dan anak bukanlah target utama emosi yang pada saat itu. Halo? Kamu dari tadi kemana? Kok gak ada kabar sih? Aku nungguin dari tadi kabar kamu. Udah, males lah. Lalu saya akan menjelaskan mengenai empati. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Halo dok, dok lu lagi di mana dok? Oh gitu. Dok, nanti sore kira-kira bisa ketemu nggak? Iya nih no, gue lagi pusing banget soalnya tugas kampus gue lagi numpuk banget. Gue kayak butuh solusi deh buat ngelakuin tugas-tugas ini. Siapa tau bisa bantu gue. Oh, oke no, kira-kira mau jam berapa? Oke no, makasih banyak no ya, sampai nanti ya. Oke no, yuk. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori defense mechanism, yaitu regresi. Jenis defense mechanism ini paling mudah terlihat pada anak-anak. Ketika mereka merasakan trauma atau kehilangan, bisa terjadi regresi kembali ke fase sebelumnya, seperti kembali mengompol atau mengusap jempol. Regresi juga bisa terjadi pada orang dewasa, entah itu pelarian pada makanan, merawat binatang, menggigit kuku, dan banyak lagi. Tak jarang seorang akan memilih menghindari aktivitas normalnya sehari-hari karena merasa kewalahan dengan perasaannya. Yang ketiga, saya akan memasukkan self management, yaitu self management atau manajemen diri adalah sebuah kemampuan atau untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti contohnya adalah mengutamakan tugas dibanding yang lain. Aduh, capek nih habis basket. Tiduran dulu dah. Duh, pengen tidur lagi tapi ada tugas. Gimana ya? Ya udah dah, kerjain dulu dah. Oke dah, mari kerja. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari social skills. Apa itu social skills? Social skills atau keterampilan sosial adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Orang dengan social skill yang baik bakalan berinteraksi sesuai dengan tepat, sesuai dengan nilai dan norma. Guys, minggu ini ngopi yuk. Ayo kemana Sol? Ih, jangan ngopi, mending kita pergi main. Kalau gue sih ngikut Nino aja ya, dia ngopi, gue ikut aja ngopi. Mending kita main bowling aja deh, supaya setelah kita main bowling, sebanyak dapat kopinya. Pada setuju ya?
Setuju kok? Udah. Setuju bro, setuju. Ayo gas. Oke. Nah,